Saya teh ngeliat itu si Manis pas di pinggir jembatan. Jembatan mana? Jembatan Ancol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan tahun 2024. Semoga puasa kita di tahun ini diberi kelancaran dan diterima serta dilipat gandakan segala amal kebaikan yang kita kerjakan. Amin. Pada kesempatan kali ini gue mau sedikit memacu adrenalin lo semua dengan ngebahas satu sosok fenomenal yang sangat terkenal di belantika perhororan Indonesia. Ya, kali ini kita nggak pergi jauh-jauh. Cukup ke daerah Jakarta Barat aja, karena di sana ada sosok hantu yang jadi urban legend Indonesia secara turun-temurun. Ya, sosok ini adalah si Manis Jembatan Ancol. Jujur ya guys, tahun 90-an di saat gue kecil, sinetronnya yang dibintangi oleh Tante Diah Permatasari dan Om Oji Saputra terkenal banget guys. Dan di saat itu gue takut banget. Setiap kali sinetron ini tayang, nyokap dan bokap gue kan seneng banget nontonnya. Nah, jantung gue berdebar-debar, bahkan gue sampai ngumpet di kolong meja guys. Nah, gini guys, yang mau kita bahas sebenarnya siapa sosok Mbak Manis yang bergentayangan di sekitar jembatan Ancol ini. Karena banyak versinya guys, mulai dari buku sampai beberapa film yang bakalan kita kupas tuntas setajam silet. Oke lah, jangan berlama-lama lagi. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam kalau malam ya. Kunci pintu dan jendela and stay here. This is Topan Asfi Story. Kisah Jembatan Ancol menjadi salah satu cerita atau legenda urban masyarakat, khususnya daerah ibu kota Jakarta. Bukan hanya menjadi buah bibir masyarakat, kisah yang menyertai keberadaan Jembatan Ancol ini bahkan diangkat menjadi film layar lebar. Kisah Jembatan Ancol menceritakan sosok si Manis yang konon gemar muncul di Jembatan Ancol. Menurut Zainuddin MH dalam buku Kisah-Kisah Edan seputar Jakarta Tempo dulu tahun 1966, dulu konon orang melihat sosok hantu berwujud perempuan cantik mejeng di jembatan ini. Rambutnya yang panjang terurai hitam mengkilap dengan indahnya. Hantu ini kerap mendekati dan menyapa orang-orang terutama laki-laki yang sering lewat di kawasan itu dan meminta bantuan sesuatu. Setelah itu menghilang entah kemana. Yah, gue juga sebenarnya sering sih lewat di kawasan ini. Tapi alhamdulillah belum pernah disapa sama wanita cantik daerah situ. Si Manis Jembatan Ancol merupakan cerita legenda yang sudah ada sejak abad ke-19. Tepatnya pada masa penjajahan Belanda di DKI Jakarta yang dulunya bernama Batavia. Jembatan Ancol sendiri sudah dibangun sejak zaman Belanda. Saat itu keadaan di sekitarnya memang sepi, terlebih pada malam ketika tidak ada lampu penerangan. Banyak masyarakat yang mengaku bertemu dengan sosok hantu perempuan ini. Kepopuleran cerita si Manis ini membuatnya terkenal sebagai si Manis Jembatan Ancol. Namun kisah si Manis Jembatan Ancol tidak pernah semanis penamaannya. Cerita rakyat ini seperti menutupi kisah kelam di balik peristiwa yang terjadi di sekitar Jembatan Ancol pada masa itu. Kisah hilangnya nyawa perempuan yang diceritakan kini berwujud hantu untuk membalas dendam. Menurut Syahbudin dalam bukunya Legenda Si Manis Jembatan Ancol tahun 2012, si Manis tersebut bernama Mariam. Ada versi lain yang menyebut nama aslinya adalah Siti Arya.
Ia merupakan seorang kembang desa yang meninggal karena menjadi korban perbuatan asusila. Lalu jasadnya dibuang di sekitar jembatan Ancol. Kawasan Ancol sebelum dibangun proyek wisata Ancol juga dikenal sebagai sarang monyet yang hidup di semak. Seringkali monyet ini muncul di jalan raya. Pada zaman dahulu, Ancol pernah terkenal sebagai tempat berkumpulnya para pria hidung belang dan wanita tunasusila. Nama Ancol terpatri sebagai untuk tempat maksiat sudah sejak zaman dahulu. Dalam buku Saudagar Baghdad dari Betawi tahun 2004 oleh Alwi Shihab, kisah yang populer saat itu menceritakan tentang seorang playboy kaya raya dan sejumlah warga kaya lainnya. Mereka sering bersenang-senang di kawasan Ancol ini. Mereka juga memiliki semacam rumah bordil yang dikenal dengan nama Suhian atau tempat berpesiar dengan para harim. Dikisahkan pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1817, ada seorang gadis yatim bernama Siti Arya yang hidup bersama ibunya, Mak Emper. Keduanya hidup di suatu paviliun milik seorang juragan kaya di Batavia. Pada umur 16 tahun, sang juragan pemilik rumah mulai jatuh cinta dengan Arya. Tetapi Arya menolak dijadikan selir, lalu melarikan diri. Nah, setelah melarikan diri ini, dirinya malah bertemu dengan playboy pemilik rumah bordil ini. Melihat paras cantik Arya, ia lantas tergoda dan ingin menjadikan sebagai koleksinya. Perempuan ini lalu kembali melarikan diri, tetapi kemudian ditangkap oleh dua preman utusan rumah bordil tersebut. Arya kemudian menemui ajal di bendungan Dempet dekat Danau Sunter. Jenazahnya lalu dibuang sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Konon Arya menjadi arwah gentayangan karena ingin memberitahukan keberadaannya kepada ibunya. Sementara sang pemilik rumah bordil ini akhirnya meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathahillah, Jakarta. Kepopuleran kisah jembatan Ancol yang mengandung mistis ini mencapai puncaknya pada 1980-an. Bahkan saat itu hampir tidak ada supir kendaraan yang berani lewat. Sampai akhirnya para pengemudi yang hendak melewati jembatan ini harus memberi kode seperti membunyikan klakson atau menyalakan lampu sen. Sejak saat itu, kisah si manis jembatan Ancol menjadi urban legend di masyarakat. Sementara sebuah artikel berjudul Perayaan Mitos dalam Film Horor Indonesia oleh Ahmad Nur yang dimuat dalam jurnal Al-Ibrah volume 1 nomor 1 tahun 2016. Si manis jembatan Ancol menceritakan legenda tragis tentang Arya atau Ari atau Maryam. Kisah ini berawal pada abad ke-19 di Batavia, masa penjajahan Belanda. Legenda ini berpusat di sekitar jembatan Ancol di Jakarta, tempat seringnya kecelakaan lalu lintas yang dihubungkan dengan penampakan sosok perempuan muda. Arya, seorang gadis dari kampung sawah Paseban, tinggal di paviliun seorang juragan kaya. Ketika Arya berusia 16 tahun, pemilik rumah berniat untuk memperistri Arya. Namun ia menolak karena alasan tidak hanya menjadi selir, tapi juga memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Arya memutuskan untuk melarikan diri dari rumahnya. Dalam pelariannya, Arya ditemui oleh Oi Tambasiah, seorang kolektor perempuan muda kaya raya di Batavia. Oi memerintahkan dua centengnya, Piun dan Surya, untuk mengejar Arya. Terjadi perlawanan sengit dan akhirnya Arya tewas di tangan kedua centeng tersebut. Jenazahnya dibuang di area persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Kejadian ini terjadi di tahun 1817. Sejak itu warga melaporkan sering melihat penampakan sosok gadis cantik berambut panjang di sekitar Ancol yang selalu dikaitkan dengan kecelakaan di daerah tersebut. Arya dinilai sebagai sosok pahlawan yang mempertahankan kehormatannya sebagai perempuan. Lukisan oleh Haji Muhammad Husni pada tahun 2003 menciptakan gambaran Arya sebagai gadis biasa dengan kulit sawo matang. Gadis tersebut memiliki tinggi sekitar 160 cm.
rambut panjang, mengenakan kebaya hitam berbintik-bintik biru, dan matanya sedikit juling. Lukisan ini dianggap mendekati citra sesungguhnya dari Arya alias si manis jembatan Ancol yang menyampaikan pesan bahwa dia adalah gadis biasa yang teraniaya. Film Si Manis Jembatan Ancol. Guys, film pertama berjudul Si Manis Jembatan Ancol tahun 1973, berdurasi 95 menit, yang disutradarai oleh Atok Soeharto dan Turino Junaidi, dengan diproduseri oleh Ram Soraya dan Turino Junaidi. Film ini bercerita tentang Haji Acim yang diperankan oleh Mansur Shah yang sakit keras ingin melihat anaknya Maria jadi pengantin yang diperankan oleh Mbak Leni Marlina. Sebenarnya Maria sudah punya pacar, yaitu John yang diperankan oleh Om Faruk Avero, seorang Indo. Namun untuk mengembirakan ayahnya, ia memperkenalkan Hussein yang diperankan oleh Om Kris Biantoro, tukang sado. Karena ketika datang ke rumah John, Maria diusir oleh ayah John dan Hussein mau membantunya. Merasa sudah mantap, Acim segera saja mengawinkan Maria dengan Hussein. Keduanya terperanjat, tapi upacara pernikahan tetap berlangsung setelah Maria memberi syarat pada Hussein untuk berpura-pura saja. Ternyata Acim tidak jadi mati dan Hussein jatuh cinta beneran sama Maria. Maka John marah dan menggunakan kekuasaan ayahnya untuk menangkap Hussein. Maria merasa bersalah juga, akhirnya melarikan diri dan kemudian diculik penjahat. Dikabarkan Maria sudah mati dan mayatnya hanyut di Kali Ancol. Ketika orang sedang tahlilan, muncul Maria, hingga orang jadi gempar. Kemunculan berikutnya di sekitar Ancol, terutama saat bulan purnama. Ia lalu dianggap jadi penunggu Kali Ancol, seperti yang dipercaya orang. Nah, lanjut ke film kedua, Si Manis Jembatan Ancol tahun 1994. Si Manis Jembatan Ancol adalah sebuah film Indonesia yang dirilis tahun 1994 yang disutradarai oleh Atok Soeharto serta dibintangi oleh Mbak Diah Permatasari dan Oji Saputra. Film legenda Betawi ini pernah difilmkan sebelumnya. Suksesnya film ini karena merupakan serial televisi di RCTI dengan para pemain yang sama untuk di film. Efek khusus film ini dikerjakan di Amerika Serikat. Keren ya guys. Cerita ini dimulai saat Mariam si manis jembatan Ancol yang diperankan oleh Mbak Diah Permatasari dan sahabatnya sesama makhluk halus, Karina atau Oji Saputra, menyelamatkan Gilang yang diperankan oleh Om Ari Wibowo, yang arwahnya mereka temukan saat tubuhnya sedang koma di rumah sakit karena usaha pembunuhan oleh Iwan yang diperankan oleh Om Diki Wahyudi. Melalui perjuangan yang kocak melawan sesama makhluk halus bernama Jin Volker yang diperankan oleh Bang Udin Labu, nyawa Gilang akhirnya berhasil dikembalikan ke tubuhnya dan kembali hidup normal bersama kekasihnya, Nina, yang akan direbut oleh Iwan. Si Manis Jembatan Ancol ini selalu menghadirkan episode setiap harinya. Sinetron ini tayang ulang oleh Antv setiap hari jam 4 pagi dengan season keduanya. Pada season kedua, tokoh Mariam diperankan oleh Tante Kiki Fatmala. Ini dia nih guys, yang sempat heboh guys. Sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Zaman-zaman gue kecil ya guys. Oke, seru deh. Boleh lo cek-cek aja filmnya ya. Selain itu juga ada serial Ada Si Manis di Jembatan. Adalah sinetron Indonesia produksi Tripar Multivision Plus yang ditayangkan perdana tanggal 26 Oktober 2017. Pukul 22 waktu Indonesia Barat di Antv. Sinetron ini disutradarai oleh Sridhar Jeti, Ciska Dopert, dan Irwan Ibon, dan dibintangi oleh Dewi Persik, Anwar Sanjaya Pigano, dan Oji Saputra. Ceritanya, Si Manis sebagai seorang penyanyi dangdut pantura yang hampir menikah dengan kekasihnya, Adnan. Hanya saja impian Si Manis pupus saat dia harus tewas di tangan sekelompok orang yang tidak dikenali.
sempat mencurigai Wulan, sahabatnya yang juga mencintai Adnan dan berhasrat merebut posisinya sebagai penyanyi pantura. Ternyata bukan Wulan yang telah menyakitinya. Cerita tak hanya berputar dengan kisah kematian si manis bersama sahabatnya hantu berkepala pelontos, Omai, dan perjuangan dia membantu orang yang membutuhkan sekaligus mencari tahu siapa pembunuh dirinya. Tetapi juga diperluas hingga kisah orang tua si manis yang ternyata terlilit utang usai si manis meninggal. Intinya tayangan ini hanya mengadaptasi cerita dari si manis Jembatan Ancol. Selebihnya cerita akan dikemas lebih kekinian. Malah di sinetron ini diperankan si manis sebagai seorang penyanyi dangdut pantura yang hampir menikah dengan kekasihnya Adnan. Hanya saja impian si manis pupus saat ia harus tewas di tangan sekelompok orang yang tidak dikenali. Alasan Antv mengangkat kembali sinetron dan film yang sempat populer pada era 90-an ini hampir karena ceritanya yang sudah cukup melegenda. Tetapi juga ingin mengemas cerita tersebut lebih kekinian, sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini, kata Corporate Communication Manager Antv, Nugroho Agung di studio Persari kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sinetron garapan Multivision tersebut dikabarkan memang tidak lagi mengambil latar Jembatan Ancol. Tim produksi menggantinya dengan sebuah jembatan di kawasan Depok yang terkenal angker oleh warga setempat. Nah, selain itu juga ada Tante Kiki Fatmala yang sempat memerankan sosok si manis Jembatan Ancol yang merupakan film horor Indonesia yang pertama kali tayang tahun 1973 dan digarap kembali pada 1994. Lantaran kesuksesannya, film tersebut kemudian dikerjakan Soraya Entertainment Films, versi sinema elektronik atau sinetron. Sinetron yang ditayangkan pertama kali pada 1998 di Indosiar tersebut dibintangi oleh Kiki Fatmala yang berperan sebagai Mariam. Karena sinetron horor tersebut sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia kala itu, nama Kiki Fatmala pun melambung. Bahkan nama julukan si manis Jembatan Ancol tersebut melekat pada Kiki Fatmala hingga akhir hayatnya. Dan yang terakhir ada film Si Manis Jembatan Ancol tahun 2019 karya Anggi Umbara. Berbeda dari versi tahun 1973 ataupun sinetron yang tayang pada tahun 1992-an, film Si Manis Jembatan Ancol garapan sutradara Anggi Umbara tak hanya menonjolkan aksi balas dendam tokoh utama. Film berdurasi sekitar 118 menit itu berkisah tentang Mariam Indah Permatasari, seorang istri pengusaha bernama Roy yang diperankan oleh Arifin Putra, yang mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan semakin renggangnya hubungan mereka. Sejak menikah, Mariam seakan tak pernah dianggap oleh Roy. Dia lantas mempertanyakan kebahagiaannya sebagai seorang istri. Di tengah jarak antara Mariam dan Roy hadirlah sosok Yuda yang diperankan oleh Randy Pangalila, seorang pelukis yang penasaran pada Mariam. Diam-diam dia mengikuti Mariam saat berada di luar rumah dan melukisnya. Sosok Yuda begitu berbeda dari Roy, membuat Mariam tertarik mengenalnya, hingga bersedia menjadi model untuk lukisannya. Apa imbalannya? Hehehe, tahu deh. Di sisi lain, Roy justru salah paham pada Mariam dan Yuda. Dia yang terbakar cemburu merencanakan hal busuk di belakang istrinya bersama rentenir bernama Bang Oji, yang sangat legendaris diperankan oleh Bang Oji Saputra dan rekan-rekan premannya. Hal ini yang kemudian menjadi alasan Mariam untuk membalas dendam, bahkan dengan cara yang cenderung sadis dan banyak melibatkan darah. Jadinya akhirnya terbunuh nih ya guys, Mariam oleh Bang Oji dan rekan-rekan premannya. Maka tak aneh jika pembatasan usia penonton berlaku di sini, yakni untuk mereka yang berusia 17 tahun ke atas. Selain soal balas dendam, Anggi mengajak penonton terutama kaum hawa bercermin dan mempertanyakan kebahagiaan hidup. Dia juga menyisipkan isu hak perempuan saat menjalani peran sebagai seorang istri. Oke guys, jadi banyak ya pesan-pesan moral dari kisah Mariam Si Manis Jembatan Ancol. Mungkin dari saat zaman penjajahan Belanda sampai era kekinian. Oke, semoga dapat menghibur kalian semua.
kita cukupkan konten kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.